Hai semua, kayak audisi dulu cilik. Halo semua, saya Kavin Sultan, biasa dipanggil Kavin kalau panggilan nickname-nya Kav. Aku adalah seorang singer-songwriter dan produser yang aliran musiknya cita-citanya sih campur sari. Jadi apapun yang aku suka dengarkan, itulah yang aku coba rilis gitu. Jujur, ini pertanyaan yang menarik, dan menurutku sih sangat ada. Kenapa arsitektur interior itu sangat berkaitan dengan musik? Karena sebenarnya architecture sebagai payung ilmu ya, kan dia tuh cukup kuat aspek seninya ya, dan maksudnya ya in itself gitu dia merupakan salah satu medium seni visual gitu, dan seni, materialistik gitu, yang berkenaan dengan materi. Aku sih, ketika di dalam tenure-ku atau ketika di dalam pengalamanku kuliah gitu, aku merasa banyak banget dapat ilmu soal design thinking. Jadi aku belajar gimana caranya berpikir secara sistematis dan terstruktur, serta modular, di mana kita itu, menciptakan modul-modul sederhana yang kemudian bisa diiterasikan gitu. Itu salah satu poin atau metode belajar kami pada saat itu, dan untuk mengolah desain, dan aku rasa sih pemikiran-pemikiran atau workflow seperti itu sangat bisa diterapkan di dalam musik, terutama kalau misalkan aku lagi bikin aransemen atau lagi ngarang produksian gitu ya, lagi produksi. Ketika fleshing out sebuah lagu yang baru aku bikin nih, cuman lagi mau dimeriahkan gitu aransemennya, aku bisa berpikir dengan kerangka-kerangka yang ngambil dari arsitektur tadi gitu. Ketika aku berpikir secara modular, kemudian aku bisa mix and match song section ini kayaknya lebih cocok ditaruh di sini, terus kemudian ini aku kembangin, aku develop. Karena di dalam musik juga ada hal namanya motif development gitu, which sebenarnya 11-12 ya dengan, pemikiran arsitektur gitu sih. Oke, mmm, aku tarik balik ke, zaman-zaman masa kecil ya jawabnya ya. Sebenarnya lucunya tuh aku pas masih di bawah batita dikit lah gitu, heeh. Aku tuh seneng banget menggambar. Jadi sebenarnya, mmm, kesenangan aku terhadap dunia seni itu malah lebih muncul duluannya itu di dalam ranah visual. Seneng coret-coret, seneng menggambar, dan seneng bikin prakarya. Makanya jadi aku akan selalu gravitate towards art, visual art gitu. Aku tuh jujur ya, pertama kali bersinggungan sama musik tuh umur-umur 4 tahun gitu, karena aku tuh sebenarnya gagap. Terus dilesin nyanyi itu biar aku, artikulasinya lebih jelas. Cuman kecemplung deh jadi seneng nyanyi, terus habis itu lanjut les piano. Kalau aku rasa sih ditarik lagi to a personal level, hasrat berkaryanya sih serupa ya, karena dari kecil emang aku dekat dengan seni gambar, dan nggak lama, a couple of years after that, dekat dengan seni musik juga gitu pas masih kecil. Jadi emang hasrat untuk explore dan untuk, mmm, beriterasi itu emang, aku rasa 11-12 ya, apapun mediumnya. Jadi emang I think I was pretty artistically inclined, pas masih kecil gitu. Aku rasa mungkin kalau misalkan architecture too large of an example, aku tarik ke dalam visual aja lah ya, seni visual, desain grafis, ilustrasi, pokoknya designing, secara visual generally gitu. Menurut aku ya meskipun hasratnya bagi aku sama, mungkin pengejauhan tahannya yang beda ya dikit gitu, mmm, translasinya gitu, ketika dia menjelma menjadi sebuah produk. Kalau musik tuh aku rasa kita, mmm, kita itu sedikit banyak punya confine yang lebih, eee, banyak, punya limitasi yang sedikit lebih banyak aja sih menurut aku ya, ketimbang seni visual. Jujur arsitektur pasti limitasinya lebih banyak lagi karena kita ngomongin sesuatu yang terbangun, tapi kan aku tarik ke seni visual gitu. Kalau di musik, in this day and age,
kita hanya diberikan kesempatan 3 menit untuk, curhat apa yang ada di otak dan hati kita gitu. Kalau mengikuti standar atau format, zaman sekarang gitu. Dan kalau bisa di depan udah ada sesuatu yang bisa nge-hook kita. Aku rasa itu tapi jadi challenge aja sih, not necessarily limitasi yang negatif gitu. Sementara aku rasa kalau misalkan desain visual gitu, meskipun, bentuknya juga banyak ya, bisa applied, bisa sifatnya, mendesain untuk sebuah produk atau bisa ngedesain terserah untuk kita sendiri, bisa kayak seni murni gitu. Aku rasa kayaknya nggak tahu ya untuk aku sendiri, mmm, di situ kita lebih banyak layer yang bisa dieksplor aja sih kayaknya untuk visual ya. Kalau musik tuh justru lebih banyak limitasi tapi aku jadikan itu sebagai challenge-challenge yang seru aja gitu. Jujur aku jadi lebih yang kedua lagi, lebih the latter. Aku mikirnya sistematis secara mikro malah kalau di musik. Kayak tadi yang aku bilang kayak soal aransemen lagu, motif development. Motif development tuh untuk contoh aja ya yang tadi aku sempat singgung di awal tuh kayak, mmm, ada salah satu lagu aku yang baru rilis judulnya Evokatif. Mmm, bagaikan angin surya kau memanjakan sukma, kayak pattern pola yang sama, yang mirip tapi diiterasiin, tapi landing nadanya beda kan. La 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 la, itu frase pertama. La 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 la, itu frase kedua. Frase ketiga, la 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 la. Kayak basically iterasi dari the same thing, the same idea. Itu motif development. Itu yang tadi mirip dengan modular thinking di dalam arsitektur tadi. Nah, aku tuh jujur ngarsiteknya tuh kalau aku implementasiin di musik lebih ke yang gitu-gitu, lebih ke yang mikro. Tapi kalau secara makro, makanya tadi pas dengar kata-kata master plan atau blueprint, widih, malah aku terintimidasi sendiri. Karena kayaknya aku malah lebih kayak burst of energy aja. Kayak di musik aku punya kesempatan untuk lebih intimate aja sih. Kayak hanya aku dengan papan tulisku atau hanya aku dengan voice memoku atau kameraku untuk ngerekam chord-chord gitu, yang lagi ada at the exact moment aja langsung aku rekam gitu. Karena kemudian aku bisa revisit itu nanti gitu, yang penting ide dasarnya kerekam dulu. Aku lebih sporadis sih jujur kalau misalkan untuk penciptaan dan perilisan karya gitu. Lagu yang tadi aku mention Evokatif, collab sama Liam Amadeo, salah satu singer-songwriter dan rapper, berbakat, di generasi aku. Next-nya, Dinoda tadi sebenarnya sempet dibawain ya, tadi judulnya Katsura yang akan rilis next. Nah, jujur ketika ditanya soal Benang Merah, ini jadi hal yang menarik. Aku rasa ketika me-reevaluate karya-karya aku, kayak Evokatif sama Katsura gitu yang later, hopefully in this year akan rilis sebagai satu paket album yang sama gitu. Secara style mereka tidak memiliki kemiripan sih, secara genre ya, karena memang si Evokatif, aku emang pengen ngasih reference ke apa ya, kayak dedikasi akulah, kayak tribute aku ke Asian R&B, hip hop Asia, tahun 90-an sampai 2000-an bareng Liam. Sementara di lagu Katsura, ya Asian juga sih karena emang ada bahasa Jepangnya gitu. Cuman lebih ke funk, city pop dan diskoan, disco-diskoan gitu. Dan I guess di dalam album yang nanti akan rilis akhir tahun ini, aku sih menganggapnya akan menjadi semacam mixtape ya. Jadi ya I like that word mixtape gitu. Karena kesinambungan di antara semuanya kayaknya lebih ke penulisan aku aja sih, penulisan lirik dan, approach aku ketika berkarya tuh bahwa, oh iya aku emang kayaknya punya palet yang beneran kayak, suka ini, suka ini, suka ini. Kayak approach aku untuk rilisan ini tuh beneran kayak anak kecil, kewalahan di dalam toko permen. Kayak, mau itu, mau ini, mau itu, tapi semuanya aku masukin ke dalam satu keranjang. Kemudian kayaknya playfulness-nya itu sih yang menjadi, benang merah dari semuanya. Karena secara stylistik emang beneran cukup beragam gitu. Yang beneran aku ingin tampilkan itu adalah kayak, justru keberagamannya itu sendiri gitu.
kalau misalkan aku reevaluate, aku tuh sangat suka narasi. Tapi I really like, mungkin karena tadi kita sebenarnya sempat diskusi soal approach aku yang mikro banget gitu. Aku suka narasi-narasi yang self-contained. Aku suka karya-karya yang sifatnya seperti antologi gitu. I guess itu dia yang membuat aku kenapa ketika menulis lirik pun kayak punya universe sendiri di dalam lagu-lagunya. Tapi jadi kayak apa ya? I guess aku sih menyebutnya self-contained ya gitu. Ketika di lagu A aku bercerita kayak di lagu Evokatif itu aku bercerita soal kekaguman kita gitu sebagai manusia, merasakan cinta, merasakan suka, merasakan kehangatan sesama gitu. Di lagu Katsura yang akan rilis, aku ngomongin soal kepincut sama cewek karena parfumnya enak. Nah, sesederhana itu. Terus ada lagi, aku bocorin aja dikit nih, nggak apa-apa ya. Ada satu lagu lagi, lagu Samba, tapi judulnya belum mau aku spill. Itu aku bicara soal hubungan parasosial. Kayak aku lebih ke kritik sosial gitu. Hubungan parasosial antara kayak idol-idol atau musisi-musisi atau public figure dengan fansnya gitu. Dimana ya kayak lagu Billie Jean lah gitu. Fansnya bisa kegilaan sendiri sama Michael Jackson-nya. Aku mengkritik soal itu gitu. Basically soal lirik aku seneng kayak gitu sih, kayak antologi gitu, kayak satu lagu tuh kayak satu jilid sendiri, selesai gitu. Dan I guess itu yang membuat aku bisa puas bercerita tanpa harus membuat atau tanpa harus punya ekspektasi, aduh secara tematis harus satu nih, secara topik harus padu padan nih satu album. Aku kayak nggak terlalu mau membatasi diri aku untuk terlalu mengkotak-kotakan itu sih, kayak karena lagi-lagi tadi aku kayak pengen burst of energy itu keluar, jadi kayak apapun, serandom apapun aku akan coba capture gitu. Dan I guess ya bisa dirangkum dengan kata-kata antologi gitu ya untuk mendeskripsikannya. Apa ya? Aku jujur ini cukup random tapi seorang musisi juga bernama Serdendi pernah 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 bertitah. Aku waktu itu lupa lagi ngobrol sama aku manggilnya Mas Acong ya gitu ya. Apa teman-teman juga manggilnya sama Serdendi Harrington dari Teenage Death Star. Dia waktu itu aku lupa dia bersabdanya di mana. Cuman waktu itu pernah ngobrol-ngobrol lah gitu. Dia cukup resourceful menurut aku ya. Dia kayak nulis tuh beneran ngelihat apa aja yang di sekitarnya itu langsung dia tulis gitu. Nah aku tuh cukup apa ya, sedikit banyak terinspirasi dari workflow kayak gitu juga. Jadi kayak it doesn't need to be kisah aku pribadi, it doesn't need to be overly sentimental menurut aku. Sesimpel kayak apapun yang aku lihat di luar sana juga aman aja gitu. Kayak yang lagu tentang hubungan toksik tadi, hubungan parasosial toksik tadi, kayak soal fans yang keranjingan sama idolanya gitu. Ya, it really happened gitu. Ada salah satu teman aku, beberapa teman aku malah yang emang kayak delulu banget gitu ngefansnya gitu. Ya udah, aku jadiin lagu gitu. Ya, ada beberapa yang ketawa-ketawa tadi. Maaf kalau merasa tersinggung. Dengerin lagunya. Nah, dengerin lagunya. Dan kayak emang beneran apa ya? I like songs to be really local. Kayak aku suka ketika untuk tulisan aku sendiri ya. Aku seneng banget kalau misalkan aku bisa resourceful kata Serdendi juga itu kayak ya udah apa yang kita punya kita gunakan aja, karena narasi dan ide tuh banyak banget kok floating in thin air, kayak apapun tuh kita bisa lakukan kok. Aku bisa nyiptain lagu tentang AC, tentang kamera gitu, bagaimana tentang kamera tuh kayak mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri dengan lensa yang berbeda gitu, kayak banyak banget kiasan yang bisa diambil dari meja, dari kursi, dan aku suka lokalitas itu gitu, itu yang pengen aku tunjukkan. Dan kayaknya to be honest ini jadinya agak circle back ke arsitektur deh, karena di arsitektur aku belajar soal materialitas kan, dan kayak the vernacularity of design, arsitektur vernakular. Vernakular itu adalah
gimana caranya kita kalau misalkan desain juga harus resourceful gitu, menggunakan material-material dan apa yang ada di sekitar aja gitu. Dan largely kayaknya jujur jadi circle back ke arsitektur lagi gitu. Sambil ngomong secara subconscious kayaknya aku mencoba untuk menerapkan itu juga, resourcefulness itu juga di dalam lirik-lirikku gitu. Nah, jujur aku tapi beragam juga sih. Kadang-kadang ada yang kayak lagi iseng aja ngoprek-ngoprek laptop gitu sama keyboard, sound ini enak lagi, sound synthesizer ini enak lagi. Kalau ada yang keren-keren ya licks atau riff-riff yang aku keren, yang keren nggak sengaja gitu suaranya gitu. Ya aku rekam aja. Tapi di beberapa saat juga kadang-kadang aku menulis ketika if I have a clear theme in mind, kalau misalkan udah ada lirik yang atau narasi yang lagi pengen aku curahkan gitu. Lirikku jadi semacam diary sih jadinya, jadi semacam jurnal, kayak apapun yang aku lihat ya udah aku tulis gitu. Dan sebisa mungkin pengen aku jadikan sebuah lagu gitu. Itu caraku bercerita dan nggak mesti, ya mungkin nggak mesti ada beberapa laguku yang nggak terlalu lugas juga karena emang jumble of thoughts aja. Emang beneran kayak ya udah apa yang aku lihat aku tulis gitu. Nah, berarti jurnal dulu apa lirik dulu? Nah, jurnal atau Starbucks. Nah, sorry ya brand. Semoga masuk. Semoga masuk. Jurnal dulu atau lirik dulu? Apapun sih menurut aku kayak aku rasa siapapun musisinya punya caranya masing-masing ya. Kayak bisa dari nada dulu, bisa dari lirik dulu, bisa dari chord dulu. Kayak aku sendiri juga tidak ingin membatas-bataskan. Begitu. Pernah kok, dan aku juga beberapa kali sempat ngobrolin ini, curhatin ini ke teman-teman musisi-musisi lain gitu. Shout out ke Om Riko Prayitno dari Moka. Waktu itu sempat ngobrol-ngobrol ke dia juga soal ini. Identity crisis dan lain-lain ya. Identitas tuh menjadi aku lihat ya di teman-teman aku dan kayak di dalam niche-nya gitu. Di dalam niche indie music niche zaman sekarang gitu. Aku melihat memiliki satu identitas yang jelas itu juga merupakan satu virtue dan value yang sangat sangat berharga gitu. Aku sekarang masih dalam proses self searching sambil aku menyiapkan debut album aku yang full length, yang isinya 10 lagu, harusnya 10 lagu sih, harusnya sih 10 lagu LP ya berarti. Aku rasa aku pun masih dalam journey menemukan sebenarnya intisarinya Kavin juga itu siapa sih? Bener tadi sempat di-mention bahwa karena aku juga gitu di samping bermain di dalam ranah solo, aku pun terlibat di dalam beberapa project lain, namely Rock and Roll Mafia, New Chasero, sama aku juga terlibat di dalam produksian bale. Tapi apa ya, justru dengan seringnya main sama mereka, aku rasa itu jadi penempaan aku aja sih. Kayak proses aku mengayakan enrichment referensi-referensi sendiri gitu. Memperbanyak dan memperluas network juga. Akhirnya setelah mengikuti itu semua, ketika ingin berpusat dan mengerahkan konsentrasi penuh di dalam solo karir, aku rasa kayaknya malah yang aku ambil jadi identitas aku itu justru jadi adalah keberagaman itu itself. Kayak yang tadi sempat kita mention. I guess karena aku pun cukup dalam tanda kutip maruk genre dan maruk style, dan I like a lot of things, jadi aku akan berusaha untuk menjadikan itu justru sebagai hal yang aku willing to fight for gitu. Jadi salah satu mimpi aku itu adalah untuk punya diskografi solo yang seberagam mungkin. I guess
untuk para pendengarku, if they're willing, they can go along the journey untuk aku mencari keberagaman itu.